Berjumpa kembali dengan saya Daniel Sugiarto di dalam Bible Study, dan di kesempatan kali ini kita akan melihat dari Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-25 sampai pasal yang ke-6 ayat yang kelima. Baik, saya bacakan dari Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai 6, ayat yang kelima. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Nah, kita sudah melihat banyak hal, mulai dari pasal yang pertama sampai di pasal yang kelima, ayat yang ke-24, kita telah melihat bahwa kita ini memiliki kemerdekaan di dalam Kristus. Kita telah dimerdekakan dari hukum Taurat, kita juga dimerdekakan dari hawa nafsu daging kita. Nah, saat kita bicara tentang kita dimerdekakan dari hukum Taurat, itu berarti hal-hal yang ada di luar. Berarti tentang segala hal yang bisa membelenggu kita dari luar. Sebab hukum itu yang tertulis itu ada di luar, yang kemudian membuat kita harus mengikuti ini dan itu dan sebagainya, dan itu yang menjadi belenggu kita. Tapi saat kita dikatakan bahwa kita juga dimerdekakan dari diri kita sendiri, atau dari hawa nafsu daging kita sendiri, ini adalah hal-hal yang berada di dalam diri kita. Inside of us. Jadi bukan yang dari luar, tapi yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita dimerdekakan oleh itu, sehingga kita bisa menjalani kehidupan di mana kita bisa meraih atau kita bisa menggenapi panggilan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kita. Dan kemerdekaan itu bicara bahwa kita itu dituntun oleh roh yang ada di atas kita. Jadi kan saudara, hukum Taurat itu ada di luar. Diri kita sendiri, keegoisan kita, hawa nafsu kita itu ada di dalam. Sedangkan roh itu yang melingkupi kita, dan dialah, roh inilah yang menuntun kita. Dan roh ini mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita untuk berjalan. Karena kalau kita berada di dalam dunia ini setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya kita masih harus melakukan perjalanan kita sebagai orang percaya. Kita tidak saat itu juga tiba-tiba langsung menghilang dari dunia ini. Tapi kita berjalan, artinya selangkah demi selangkah. Bukan dikatakan melompat atau berlari, tapi berjalan. Perjalanan kita sebagai orang percaya itu dituntun oleh roh. Dan roh ini yang mengajarkan kepada kita bagaimana caranya untuk berjalan, melakukan perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, mungkin kan kalau kita baca di ayat yang ke-25 itu tadi, di sana dikatakan bahwa jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, sepertinya ini merupakan pengulangan seperti yang ada di ayat yang ke-16. Di ayat yang ke-16 dikatakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Seakan-akan mirip, seakan-akan sama. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam bahasa aslinya, yaitu di dalam bahasa Yunani, ada dua kata yang dipakai di sini dan dua kata itu berbeda. Di ayat yang ke-16, kata yang dikatakan di sana hidup oleh roh itu kan, berjalan oleh roh itu adalah kata peripateo. Bisa dicari nanti, saudara bisa cari sendiri
bagaimana penulisan kata ini, bagaimana bacanya, mungkin saya bacanya medok Jawa, nggak masalah ya. Yang penting katanya beda. Kata yang ada di ayat 16 dan kata yang ada di ayat yang ke-25 berbeda. Yang di ayat yang ke-16 artinya bicara tentang peripateo. Itu berarti berjalan sendiri secara individu. Ya, ini bicara tentang perjalanan kita secara pribadi bersama dengan Tuhan. Perjalanan kita secara pribadi di dalam tuntunan dari Roh Kudus. Itu yang dikatakan di ayat yang ke-16. Tapi saat dikatakan di ayat yang ke-25, saat kita bicara kita dipimpin oleh Roh, hidup kita hidup oleh Roh, kata yang digunakan adalah kata stoikeo. Stoikeo itu artinya berbaris, marching. Ya, pernah melihat tentara berbaris kan? Ya, tentara berbaris kan? Nah, saya nggak terlalu pintar untuk baris berbaris kan? Ada langkah tegap, ada langkah biasa dan lain sebagainya. Tapi itu berbaris, marching. Jadi bersama-sama, berjalan bersama-sama dalam satu kelompok, dalam satu grup. Dan kita bicara tentang gereja. Kita bicara tentang kumpulan dari orang percaya. Oleh karena itu gereja di sini diingatkan supaya kita bisa belajar untuk berjalan bersama-sama, marching together. Kita berbaris melangkah bersama-sama seperti tentara. Baris sama-sama. Ya kan? Waktu baris bersama-sama itu ada beberapa hal, ada banyak hal yang harus diperhatikan. Nggak bisa seenaknya sendiri. Kalau yang melangkah pakai kaki kanan dulu ya kaki kanan dulu semuanya. Kalau kaki kiri ya kaki kiri semuanya. Kalau tangannya di depan ya semuanya tangannya di depan. Begitu ya. Jadi nggak ada yang lebih cepat, nggak ada yang lebih lambat, tapi semuanya dalam tempo yang sama. Itu namanya berbaris. Nah, jika kita hidup oleh Roh, artinya Roh yang sama yang telah ada di dalam kita itu juga mengajarkan kepada kita tidak hanya kita hidup secara individu, kita bergantung kepada Tuhan, tetapi waktu kita bersama-sama dengan orang-orang percaya lainnya, itu kita juga belajar untuk kita bisa berbaris bersama, maju bersama-sama. Nah, mengapa hal ini jadi hal yang penting? Bukannya yang penting kan sekarang aku bisa menjaga diriku sendiri, aku mengatur kehidupanku sebaik-baiknya sendiri, aku menjalani kehidupanku sendiri dan aku bertanggung jawab untuk hidupku sendiri. Kenapa harus memusingkan dengan bergereja, bersekutu, toh banyak yang tidak baik gitu kan? Tetapi hal ini merupakan satu hal yang penting. Sebab ini merupakan bagian dari hukum Kristus yang ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pada saat Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang yang mau ngetes dia, manakah hukum yang pertama, yang terutama itu yang seperti apa? Tuhan Yesus menjawab hukum yang pertama dan yang utama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Saudara tahu semuanya itu kan? Ini merupakan intisari dari hukum Taurat. Dan hukum yang kedua yang sama dengan hal itu adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita melihat kan, ini merupakan hal yang sebenarnya masuk akal untuk kita bisa lakukan. Semakin kita mengerti seperti apa Allah kita, semakin kita memahami Tuhan kita itu begitu baik kepada kita. Dia adalah pribadi yang lovable. Dia adalah pribadi yang bisa dikatakan bahwa kalau kita makin kenal dia, pasti kita sayang sama dia. Pasti kita cinta sama dia. Pasti ada kasih itu nampak muncul dari kita. Karena kita mengetahui dia mengasihi kita. Sebab bagi kita manusia sangat mudah bagi kita untuk mencintai, mengasihi pribadi yang juga mencintai, mengasihi kita, yang baik sama kita, yang tidak pernah mengecewakan kita, waktu berjanji dia selalu menepati. Itu kita akan mudah untuk mengasihi dia. Dan Allah seperti itu. Allah Bapa kita seperti itu. Jadi semakin kita mengenal dia, semakin kita mau mengasihi dia. Itu hal yang sangat masuk akal. Dan kedua adalah kasihlah sesamamu. Ini mungkin agak sedikit sulit. Saat dikatakan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, mungkin ya agak lebih sulit lah. Ya, tetapi masih bisa dilakukan. Alasannya apa? Karena kita punya rasa kemanusiaan, kita bisa mengasihi mereka. Saat melihat ada orang-orang tetangga kita atau siapa yang sedang terkena bencana, kemudian kita tergerak untuk memberikan bantuan, sama seperti perumpamaan yang diceritakan Tuhan Yesus tentang siapakah sesamamu manusia itu, yaitu adalah orang yang waktu dia dirampok gitu kan, ada
ada imam, ada orang Farisi yang lewat dibiarkan saja. Tetapi kemudian saat ada orang Samaria lewat, orang Samaria ini menolong dia, membawa dia ke penginapan, diobati, kemudian di tempat penginapan itu ditinggali uang. Kalau butuh sesuatu untuk orang ini kan, ini uangnya. Kalau misalnya uang ini kurang, nanti waktu aku balik lagi ke sini, aku akan berikan berapa kurangnya. Ini yang bisa dilakukan. Ini agak sedikit sulit, tapi kalau saudara punya kemampuan, punya uang, bisa dilakukan. Misalnya saudara mendengar ada musibah, ada bencana. Zaman sekarang ini kan saya melihat ada banyak teman-teman yang kemudian mereka membuat makanan gratis gitu kan, diberikan bagi orang-orang yang membutuhkan. Mungkin mereka tidak bisa bekerja, atau mungkin mereka sedang kelaparan, tidak tahu bagaimana harus melakukan segala sesuatunya di tengah segala macam pembatasan yang ada pada saat ini. Ada yang sediakan makanan, ada yang sediakan bantuan ini, bantuan. Itu bisa kita lakukan. Kita bisa lakukan. Sama seperti orang Samaria ini. Mengapa ini dikatakan lebih mudah? Karena orang yang kita tolong itu tidak tinggal bersama-sama dengan kita. Kita sekedar tolong, itu oke ya, Tuhan Yesus memberkati ya, saat itu kita pergi. Selesai. Cuman perintah yang baru yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ini adalah perintah yang sulit untuk dilakukan. Perintah yang baru adalah dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Artinya mengasihinya itu pol, saudara. Bahasa saya pol-polan, bukan hanya sekedar dihitung, hanya sekedar memberi makan dan sebagainya, tapi mengasihi seperti Kristus mengasihi. Kristus mengasihi kita itu dia mati di atas kayu salib bagi kita, berkorban bagi kita, bahkan nyawanya dia berikan pada kita. Ini hal yang sulit untuk kita bisa lakukan untuk sesama kita. Apalagi dengan orang-orang, kalau bicara sama kita, ini bicara tentang sesama orang percaya. Karena kita berada di dalam dalam tanda kutip, dalam satu rumah yang sama. Di dalam gereja yang sama. Kadang-kadang kan, kalau sudah misalnya berjauhan, nggak sering ketemu. Kemudian kita lihat orang ini, wah baik ya, kita bisa tolong dia, kita komunikasinya baik. Tapi kemudian kalau diundang untuk tinggal bersama-sama dalam satu rumah, mungkin sehari, 2 hari oke. Tapi setelah itu melihat kebiasaannya, kok nggak cocok, nggak sama seperti aku ya. Berbeda ya. Wah itu muncul hal-hal yang tidak diinginkan. Gara-gara tinggal satu rumah. Awalnya baik-baik, tiba-tiba bisa berantem. Nggak usah ngomong jauh-jauh lah. Ngomong keluarga sendiri aja. Dengan keluarga sendiri. Misalnya sudah berkeluarga, kemudian ada yang numpang dari keluarga sendiri. Awalnya oke gitu. Udahlah tinggal di rumahku. Tapi lama-kelamaan muncul permasalahan. Mungkin cara nyapunya salah, mungkin cara ngepelnya salah, mungkin waktu selesai makan nggak langsung dicuci, cuma ditaruh aja. Itu bisa jadi permasalahan. Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ini perkara yang sulit bagi saya. Kayaknya bagi saudara juga merupakan hal yang sulit karena harus mengasihi seperti Kristus mau menyerahkan nyawanya bagi kita. Wah, ini berat. Oleh karena itu kita membutuhkan Roh Kudus yang menguatkan kita. Kita butuh Roh Kudus yang membuat kita bisa melakukan hal ini. Jadi ini juga kalau kita bisa melakukan hal ini, kalau kita melakukan kasih yang seperti ini, seperti perintah baru yang diberikan oleh Yesus, ini membuktikan bahwa kita benar-benar adalah murid Kristus. Saudara bisa baca ayatnya di dalam Yohanes pasal 13, ayat yang ke-34 sampai ayat 35. Jadi saat ada kasih di antara kita, di antara orang percaya saling mengasihi satu dengan yang lain, bahkan kasih yang sama seperti yang diberikan Kristus kepada kita, ini yang menunjukkan bahwa kita benar-benar adalah murid Kristus. Nah, kemudian kita akan melihat ada 3 hal yang membuat kita tidak berbaris dengan rapi. Jadi kalau kita lihat ya, misalnya sebentar lagi misalnya 17 Agustus gitu kan. Kalau dulu sebelum masa pandemi selalu akan ada lomba baris berbaris di sekolah lah, di kampung lah, di RT, di kelurahan. Mungkin ada lomba baris berbaris gitu. Nah, dan yang dilihat adalah, yang dinilai adalah kerapiannya, ketepatannya saat
ada perintah untuk dilakukan dan sebagainya, itu yang dinilai, kekompakannya dinilai. Nah, ada 3 hal yang membuat kita sebagai orang percaya itu sepertinya keluar dari barisan. Sepertinya kita sebagai orang percaya itu membuat barisan ini tidak berjalan dengan baik. Ada 3 hal. Dan ini berkaitan dengan keegoisan. Ini berkaitan dengan diri kita sendiri, self, berkaitan dengan kedagingan kita. Yang pertama adalah bicara tentang superiority complex. Artinya mau supaya semua orang memandang aku ini loh yang paling hebat, aku ini loh yang paling mengerti, aku loh yang paling banyak tahu tentang pewahyuan, aku loh yang paling mengenal Kristus dibandingkan yang lain sebagainya. Jadi ada hal yang semacam ini. Orang-orang yang semacam ini seringkali menjadi orang-orang yang gila hormat. Ayat 26 dikatakan, dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jadi yang pertama gila hormat. Aku yang paling superior. Aku yang paling hebat. Aku yang paling kuat. Jangan melakukan hal yang semacam itu. Yang kemudian saling menantang. Artinya rival. Jadi kalau lagi berbaris kan, orang gila hormat ini maunya ada di depan sendirian. Dia berjalan lebih cepat sendiri. Jadi yang lainnya ditinggal di belakang. Dia maju duluan. Di depan kelihatannya biar dia yang paling hebat, paling kuat, paling cepat. Tapi itu jadi barisannya jadi jelek. Yang berikutnya adalah saling menantang, adalah rival, adalah ke samping. Waktu kita lagi jalan kan, lihat di samping, senggol dia. Jangan sampai dia mendahului kita, jangan sampai kita ketinggalan, senggol dia, senggol. Jadi harusnya barisan itu berjalan dengan rapi maju ke depan. Ternyata di tengah-tengah ini ada kekacauan, ada yang senggol sini, senggol sana, dan lain sebagainya. Janganlah kita saling menantang. Dan kemudian adalah jangan saling mendengki. Biasanya yang mendengki ini, kalau dengki itu adalah orang yang tidak memiliki suatu hal yang sama dengan orang yang ada di depannya. Sehingga yang dilakukan adalah dia mulai tarik orang yang di depannya. Kamu di belakang, aku tak maju ke depan. Saling mendengki. Dan ini mengacaukan barisan. Dan kita berharapkan kita tidak melakukan hal yang semacam ini. Paulus mengingatkan janganlah kita gila hormat, jangan maju sendirian, kelihatan paling hebat sendiri. Jangan kita saling menantang, sikut kanan, sikut kiri, supaya kita tetap bisa maju ke depan. Atau juga jangan saling mendengki, jangan narik orang. Orang lagi berjalan, gitu kan, kemudian digandoli istilahnya. Istilah saya digandoli, sehingga orang ini nggak bisa berjalan. Kan kacau barisannya, gitu kan. Nah, lalu bagaimana caranya supaya langkah kita itu tetap berirama waktu kita berbaris. Misalnya langkah tegap tetap tak gitu kan. Langkah biasa tetap langkah biasa. Jadi semuanya bisa berjalan dengan baik. Apa yang perlu untuk dilakukan? Bagaimana caranya untuk supaya kita tetap berjalan dengan rapi di dalam satu barisan? Caranya adalah saling membantu satu dengan yang lain. Menolong satu dengan yang lain. Kalau ada yang jatuh, misalnya lagi berjalan kemudian ada batu yang kakinya terantuk batu, kesandung gitu kan. Kemudian dia jatuh, maka orang-orang yang di sekitarnya itu membantu dia untuk dia bisa berdiri kembali. Ayat yang pertama kan dikatakan pasal yang ke-6. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, kamu yang lebih kuat, kamu harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi saat ada saudara kita, saat ada teman kita, sesama orang percaya yang jatuh, marilah kita tolong dia. Kita berikan nasihat kepada dia, kita berikan memimpin dia. Ayo kita berjalan lagi yuk. Jangan, ayolah bangunlah kamu, memang kamu sebenarnya. Bukan begitu, tapi yuk kita tolong. Mari kita berdiri lagi, kamu berdiri lagi, kita jalan sama-sama. Ditolong, diarahkan. Dan sambil menjaga diri, supaya waktu menolong itu kita tidak ikut jatuh bersama dengan dia. Ya kan? Jadi kita angkat dia. Nah, yuk kita berjalan bersama-sama. Dan kita tidak melakukan ini dengan kesombongan. Dikatakan dengan lemah lembut. Bukan mengatakan, masa kayak gitu aja jatuh. Lihat nih aku. Ayo, cepat yuk. Tapi sombong. Itu nggak akan membantu. Lakukanlah dengan lemah lembut. Nggak perlu digosipkan. Itu loh, orang dia jatuh. Dia jatuh di sana. Lihat. Dia lagi jatuh. Tapi kita ke sana, kita tolong dia.
supaya kita bisa berjalan bersama-sama, marching together. Ada contoh yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia mau dicobai dengan cara orang-orang ini yang mau mencobai dia menangkap seorang perempuan yang katanya didapati sedang berbuat zina. Dia ditangkap, nih kan? Jadi dihadapkan pada Tuhan Yesus dan kemudian mengatakan, kalau menurut hukum Musa orang seperti ini harus dilempari batu sampai mati. Bagaimana dengan kamu? Dan Tuhan Yesus, kita tahu ceritanya, dia menulis di tanah dan sebagainya. Saudara bisa baca sendiri cerita itu. Tapi akhirnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang tidak berdosa boleh lempar batu lebih dulu. Dan satu persatu dari mereka pergi. Dan kita lihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi ditolong oleh Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus tidak melempari batu, padahal kan Tuhan Yesus adalah satu-satunya orang yang tanpa dosa di sana? Kenapa itu? Kalau saudara tahu jawabannya, silahkan tulis di komentar yang ada di bawah. Kasih tahu apa jawabannya, oke? Tetapi itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia menolong perempuan ini. Dia mengatakan, aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kemudian yang berikutnya adalah, yang pertama tadi kalau ada yang jatuh, maka kita tolong dia. Yang kedua adalah, kalau ada orang yang lagi berjalan nih, lagi marching nih. Kalau misalnya kita lihat tentara kan, biasanya tentara berjalan itu kan bawa tas ransel, bawa senjata, bawa helm, ya kan, baris gitu kan. Dan kadang-kadang ada yang bawaannya itu terlalu berat, terlalu banyak. Dia udah capek kan, udah nggak kuat lagi, bawaannya terlalu berat. Yang dikatakan di sini adalah ayat yang kedua mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus mengatakan bahwa kasihlah sesamamu. Hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi saat kita temukan ada saudara kita, sesama orang percaya, yang dia punya permasalahan, dia berbeban berat, dia cerita sama kita, atau kita tahu permasalahan dia, marilah kita menolong. Saat satu beban yang berat, kalau diangkat sendiri itu terlalu berat, nggak bisa bergerak. Tapi kalau kita rame-rame untuk mengangkatnya, beban itu menjadi ringan. Tetap ada bebannya. Sama-sama kan, yang nolongin ngangkat ini juga merasakan ada beban itu. Tetapi itu yang harusnya kita lakukan. Bukan hanya sekedar, ya oke lah, nanti aku doakan ya. Misalnya ada orang datang pada saudara seiman mengatakan, aku sudah 3 hari ini nggak makan, nggak punya makanan. Jangan hanya sekedar, oke lah, kalau gitu kita berdoa ya, supaya Tuhan memberikan kekenyangan kepada kamu. Nggak gitu caranya. Kita bisa berdoa minta Tuhan memberikan jalan keluar, memberikan hikmat supaya dia bisa punya pekerjaan dan lain sebagainya untuk bisa mendapatkan makanan. Tapi pada saat itu immediate action yang dibutuhkan saat itu dia sudah 3 hari nggak makan. Gimana mau bekerja, tenaga dari mana? Ya kita kasih makan lah. Mungkin makanannya nggak harus mewah, mungkin dari porsi yang kita ada, misalnya kita cuma punya itu aja, punya nasi bungkus 1, enggak, kita split lah, bagi. Atau misalnya kalau saudara bisa tahan lapar, kasihlah. Jadi ini bagaimana cara kita menolong. Apalagi dalam zaman masa seperti ini kan, seringkali kita temukan bahwa ada orang-orang yang kemudian sampai minta tolong ini, ngangkat bendera putih, tulis di sosial medianya, dan kita tahu orang itu. Dan kemudian kita hanya, oke lah, aku doakan ya, semoga cepat selesai permasalahannya dan sebagainya. Please deh, kita sesama tubuh Kristus. Mari kita saling tolong. Ya kan? Ada action yang bilang, ya tapi aku harus lihat dia benar-benar perlu untuk ditolong. Udahlah saudara, berhikmat sajalah. Seperti kalau saudara bisa punya kapasitas untuk menolong, mari kita tolong. Kalau tidak punya kapasitas untuk menolong, ya jangan dibicarakan, jangan digosipkan juga. Oke? Jadi beban itu dibagi-bagi supaya ringan dan kita tetap bisa berjalan bersama-sama, marching together, tetap maju selangkah demi selangkah sampai kepada tujuan, dan itu tujuannya di sana. Tapi saudara, ada permasalahannya. Permasalahan tentang hal ini adalah saat dikatakan supaya bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu dan kamu memenuhi hukum Kristus dengan cara melakukan itu. Ada permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah kesombongan, pride.
Jadi kalau ada kesombongan, ada pride, inilah yang akan menghentikan kita untuk menolong orang lain. Udah tahu dia nggak mampu, dia butuh untuk ditolong. Tapi mau ku tolong, sombong kali dia. Dia sombong sekali seakan-akan dia tidak membutuhkan pertolongan ya. Jadi nggak jadi ditolong gara-gara itu. Atau karena dia merasa aku terlalu sombong, aku nggak mau untuk minta bantuan dari orang lain. Aku pasti bisa sendiri. Ya, karena nggak minta bantuan ya nggak ada yang menolong ya. Jangan disalahkan juga gitu. Orang lain tidak mau menolong. Tiba-tiba orang lain tidak langsung menawarkan, kamu mau ku tolong gitu. Karena nggak tahu, karena nggak pernah cerita. Jadi pride ini bicara tentang kesombongan, egoisme. Ya kan? Ayat yang ketiga dikatakan, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ini yang menyebabkan kita tidak bisa saling tolong-menolong. Yang satu adalah karena orang itu terlalu sombong, nggak butuh pertolongan. Yang kedua adalah nggak minta pertolongan juga. Oleh karena itu kan, di ayat yang keempat dan yang kelima dikatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Saudara, yang perlu saudara uji adalah pekerjaanmu sendiri. Jangan menguji pekerjaannya orang lain. Pekerjaanmu sendiri itu yang kamu uji. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Jadi nggak usah menilai-nilai orang lain, nggak usah nguji-nguji orang lain. Pekerjaannya orang lain nggak usah dinilai, nggak usah diuji. Nggak ada urusannya sama kamu, itu pekerjaan dia. Apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan sebaik-baiknya dan kamu uji itu. Kamu evaluasi yang berkaitan dengan dirimu sendiri. Sehingga waktu kamu bisa bermegah melihat keadaanmu, bagaimana apa yang sudah kamu lakukan. Bukan, wah dia itu masih seperti ini, dia begitu, oh dia itu. Nggak usah ke sana, saudara. Nggak usah ke sana. Sebab apa? Ayat yang kelima mengatakan, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dikatakan bahwa kita semua memikul tanggungan kita sendiri. Kita punya beban kita masing-masing. Jadi saat kita menolong orang lain, kita juga tetap mengangkat beban kita. Bukannya beban kita lepaskan, kita kasih nih, kamu sekalian yang bawa. Enggak, saudara. Kita juga masing-masing mengangkut beban kita sendiri. Ya kan? Kita punya tas. Seperti zaman dulu kalau anak sekolah itu pakai tas, buku-bukunya dimasukkan ke dalam tas, dan kadang-kadang kasihan juga mereka masih kecil-kecil, tasnya itu lebih gede daripada mereka dan lebih berat, ya kan? Tapi kita tetap harus menanggung beban kita sendiri. Saat beban itu telah terlalu overwhelm, nggak apa-apa minta tolong sama sesama orang percaya. Kita bisa minta tolong. Dan waktu kita diangkat bersama-sama, ya kan, beban itu diangkat bersama-sama menjadi ringan. Tapi bukan berarti beban kita nggak kita angkat juga. Kita tetap punya beban kita. Waktu kita menolong orang lain, kita ada beban juga di dalam kita yang harus kita pikul. Oleh karena itu kan, sama seperti di dalam tentara gitu kan, dalam army. Waktu berbaris, waktu lagi ada kawannya mungkin terkena tembakan atau gimana kan, misalnya nonton aja di film-film kan, kemudian mereka akan bantu temannya ini. Tapi tetap beban mereka tetap mereka bawa. Nggak suruh, kamu bawa beban. Jadi satu orang, bebannya dilimpahkan pada satu orang. Ya orang ini nggak bisa bergerak. Kita mengangkat beban kita masing-masing. Kita menguji pekerjaan kita sendiri. Apa yang aku lakukan ini sudah tepat, sudah benar, sudah sesuai. Ya kan? Sehingga kita bisa bermegah, kita bisa mengatakan bahwa dalam hal ini kan, aku bisa melakukan ini dengan pertolongan dari Tuhan. Bukan karena aku ini hebat, tapi aku melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan yang menolong aku, yang menuntun aku. Sehingga aku tetap bisa berada di dalam barisan. Aku memang berjalan secara individu dengan tuntunan dari Tuhan. Bahwa Tuhan itu menuntun aku secara individu setiap hari. Tetapi saat aku bersama-sama dengan sesama orang percaya, ada tujuan yang sudah ditetapkan. Mari kita bergerak bersama-sama. Kita berbaris bersama-sama. Lambat nggak masalah, mungkin karena ada banyak beban, banyak yang jatuh yang kita harus tolong. Lambat nggak masalah, tapi tetap maju. Ya kan? Gara-gara ada yang jatuh dan kemudian kita menolong dia, sehingga kita bisa tetap maju bersama-sama. Ada yang bebannya terlalu berat, kita sama-sama yuk, kita angkat sama-sama yuk. Mungkin langkahnya jadi pelan, lambat, tetapi tetap akan maju. Itulah kehidupan di mana kita itu berjalan dipimpin oleh Roh, dituntun oleh Roh. Oke, sekali lagi saya bacakan
Jadi ayat yang pertama, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah, menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Saat kita sebagai gereja Tuhan, sebagai kumpulan orang percaya yang telah dimerdekakan oleh Kristus, kita telah ditempatkan di dalam Kristus, kita berjalan di dalam roh, kita berjalan oleh karena tuntunan dari roh, tidak hanya secara pribadi kita bersandar kepada Tuhan untuk melakukan segala sesuatunya, tetapi kita juga bisa berjalan bersama-sama dalam sebagai satu keluarga, sebagai satu gereja, sebagai sama-sama orang percaya kita berjalan bersama-sama, berbaris bersama-sama, menggenapi panggilan yang telah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saat gereja melakukan yang seperti ini, saat kita berada dalam satu kumpulan yang melakukan seperti ini bisa kita katakan sebagai gereja yang sempurna. Tapi Pak, tidak ada gereja yang sempurna. Kita menuju ke sana, saudara. Kalau kita menyadari tentang hal ini dan kita mau berjalan bersama-sama, saling bertolong-tolongan, saling membantu satu dengan yang lain. Saat ada yang terjatuh, kita bangunkan dia, bawa dia untuk kita berjalan bersama-sama. Saat ada yang terlalu berat, okelah kita bantu dia. Dan sambil kita juga melakukan tugas dan tanggung jawab kita secara pribadi. Waktu kita melakukan ini, itu kita menjadi gereja yang sempurna. Di mana ada gereja yang seperti itu, Pak? Saya mau bergabung di sana. Gereja yang seperti itu adalah gereja yang berjalan di dalam roh. Jadi ini yang menjadi doa kita. Marilah kita memiliki satu kedewasaan di mana kita memahami tentang kemerdekaan yang kita miliki di dalam Kristus. Sehingga apa? Kita bisa melakukan ini. Tidak hanya sekedar kita berjalan secara pribadi bersama dengan Kristus, tapi kita juga berjalan bersama-sama seluruh orang percaya, berbaris bersama-sama, marching together untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita melakukan Bible Study setiap hari Kamis jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Minggu depan kita akan masuk ke pasal yang ke-6 dan ayat yang berikutnya, dan ini bicara banyak tentang tabur tuai. Wah, apa itu? Kita akan nantikan, kita akan belajar bersama-sama minggu depan jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Itu saja dan Tuhan Yesus memberkati.